Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Baik, perkenalkan saya Amrullah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi. Nah, dalam proses pelaksanaannya, PJOK harus mengembangkan segenap potensi peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap menuju kesuksesan secara menyeluruh, baik fisik dan psikis menuju manusia yang paripurna. Untuk mencapai tujuan PJOK dituntut proses pembelajaran PJOK yang mempunyai kualitas tinggi dan berorientasi pada aktivitas belajar yang menyejukkan dan menyenangkan. Suasana pembelajaran PJOK yang menyejukkan dan menimbulkan rasa senang tentu berakibat peserta didik terlibat aktif dan sungguh-sungguh dalam melakukan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam artian peserta didik dapat mengembangkan kemampuan gerak dasar yang dipunyai seperti gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Untuk mencapai tujuan tadi, maka PJOK perlu adanya modifikasi. Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Modifikasi adalah cara mengubah bentuk barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Nah, apabila dikaitkan dengan pembelajaran pendidikan jasmani, modifikasi mempunyai makna yang cukup luas, baik modifikasi dalam bentuk benda atau kecakapan yang dimiliki peserta didik. Pelaksanaan modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru sebagai salah satu alternatif atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Saat kita melakukan modifikasi tentu ada tujuannya. Nah, apa tujuan kita melaksanakan modifikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani? Nah, yang pertama, anak didik memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasinya peserta didik di dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, anak didik dapat melakukan pola gerak secara benar. Nah, pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Modifikasi pendidikan jasmani meliputi beberapa bentuk modifikasi. Yang pertama, modifikasi kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi dilakukan karena peserta didik secara fisik dan emosional belum matang. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, persoalan yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar ada beberapa hal yang muncul bagi peserta didik, antara lain menggunakan alat dan peraturan orang dewasa. Tentu peserta didik malas dan kurang termotivasi untuk melakukan geraknya, untuk melakukan pelajaran yang kita ajarkan, ya. Dengan adanya modifikasi alat-alat dan peraturan-peraturan, kemungkinan peserta didik
lebih cepat mengembangkan kekuatan secara baik, dan berprestasinya mendorong untuk bekerja sama dan merasa senang. Dalam modifikasi olahraga secara pedagogi, ada 4 unsur yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu pertama, modifikasi ukuran lapangan, yang kedua, modifikasi peralatan, yang ketiga, modifikasi lamanya permainan, dan yang keempat, modifikasi peraturan permainan. Merubah ukuran lapangan dan waktu bermain tujuannya untuk mengurangi tuntutan fisik peserta didik. Modifikasi peralatan mencakup alat, misalnya pemukul, raket, dan tongkat dibuat dalam ukuran yang kecil dan memungkinkan peserta didik untuk dapat menggunakannya. Begitu juga ukuran dan komposisi bola dimodifikasi untuk membuat peserta didik lebih senang menggunakannya dan mudah agar melempar atau menyepaknya dalam permainan sepak bola sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Modifikasi lamanya permainan bertujuan untuk memberikan konsentrasi yang penuh dan kesenangan bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan olahraga di waktu yang lama itu membosankan. Nah, peserta didik dalam melakukan tugas gerakannya, guru harus merencanakan secara matang tentang penggunaan waktu yang tetap, mengacu pada pola pengajaran modifikasi peraturan permainan, sehingga peserta didik tidak terlalu capek atau bosan jika mengikuti olahraga sesuai dengan waktu untuk orang dewasa. Nah, modifikasi peraturan permainan bermaksud untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan kesenangan dalam melakukan olahraga tanpa merusak keaslian dari permainan tersebut. Modifikasi olahraga memberikan pengalaman gerak yang lebih banyak kepada peserta didik daripada keterampilan. Nah, efektivitas modifikasi olahraga ke dalam PJOK yaitu yang pertama, dapat meningkatkan motivasi dan kesenangan peserta didik dalam pembelajaran, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dengan pengalaman analisis. Nah, tentu guru PJOK dapat memberikan masukan guna penyempurnaan pembelajaran PJOK yang sesungguhnya. Pengetahuan guru telah meningkat, selanjutnya diberikan praktek tentang pembelajaran PJOK sesuai dengan materi. Contoh diberikan agar guru PJOK dapat mengembangkan ke dalam bentuk yang lain. Dengan adanya praktek, tentu guru lebih meningkatkan kompetensinya tentang pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ditambahkan juga pemberian contoh oleh guru kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan. Kesimpulan dari paparan di atas bahwa modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi terdapat 4 unsur yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu modifikasi ukuran lapangan, modifikasi peralatan, modifikasi lamanya permainan, dan modifikasi
peraturan permainan. Nah, demikian paparan saya, dan semoga guru PJOK dapat menerapkan modifikasi olahraga secara pedagogi sehingga pembelajaran PJOK menjadi semakin menyenangkan dan menarik bagi siswa. Demikian paparan saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi